Ketemu lagi bersama Kak Fandi dan Kak Intan. Kak Intan. Ngomong-ngomong, kabarnya Kak Intan gimana? Kabarku baik banget Kak Fandi. Oh iya Kak Fandi, adik-adik di rumah kabarnya gimana? Pasti baik ya. Tanya Kak Fandi dulu dong. Ih Kak Fandi, tadi tuh aku udah tanya kamu. Belum, adik-adik pasti nggak ini kan? Kak Intan nggak tanya kan? Ih, adik-adik coba. Pasti aku tanya kan, Kak Intan tanya kan, Kak Fandi. Udah, kabarnya adik-adik gimana? Pasti baik kan? Baik dong. Baik dong. Oh iya Kak Intan percaya nggak? Kak Fandi mau jadi dokter. Hah? Kak Fandi mau jadi dokter? Iya dong. Kak Fandi punya dasar apa mau jadi dokter? Ya adik-adik ya. Gak punya dasar sih Kak Intan. Ih, mau jadi Kak, dokter. tapi Kak Fandi percaya Kak Intan, karena Kak Fandi tahu di Alkitab ada kisah seseorang yang percaya tapi nggak punya dasar. Oh iya Kak Fandi. Iya, kalau Kak Intan nggak percaya dan adik-adik nggak percaya, kita ikuti ibadah SKC hari ini. Oke. Ayo adik-adik kita ikuti ibadah SKC hari ini. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, siapa di sini yang udah siap ibadah sekolah minggu? Angkat tangannya. Wih, kayaknya udah siap semua nih kakak lihat. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Sebelumnya kita lipat tangan, kita tutup mata. Anak berdoa. Tuhan Yesus, kami akan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri semua. Kita mau naik gunung bareng-bareng yuk. Semuanya hadap ke kanan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
lagi ya. Jika suruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasihmu Bapa. Jika suruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasihmu Bapa. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasihmu terbesar. Jika suruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasihmu Bapa. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasihmu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasihmu terbesar, kasihmu terbesar, kasihmu terbesar. Selamat Yesus. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
kasih Tuhan, kalau hari ini kami anak-anak-Mu masih bisa memuji dan menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan dan untuk belajar firman Tuhan, supaya kami bisa melakukan itu di kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan dan menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami sampai selesai ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Waktu itu Abraham berumur 100 tahun dan Tuhan menepati janjinya dengan memberikan seorang anak kepada Abraham yang dinamai Ishak. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan ia tertawa. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kemudian, suatu hari saat Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, ada 3 orang yang berjalan menghampirinya. Lalu, Abraham segera berlari menghampiri mereka. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika Sarah mendengar perkataan itu, ia tertawa. Namun, Sarah menyangkal. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, dari kisah Abraham tadi, kita bisa belajar buat meniru iman yang dimiliki oleh Abraham. Pada waktu itu, usia Abraham sudah sangat tua, sehingga keadaannya tidak memungkinkan Abraham untuk memiliki seorang anak. Namun, meskipun keadaannya mustahil, meskipun keadaannya tidak mungkin, tapi Abraham tidak kehilangan kepercayaan kepada janji Tuhan. Walaupun mustahil, walaupun tidak mungkin,
Abraham tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya kepada Abraham. Nah, adik-adik perlu ingat ini. Sampai nanti kalian dewasa, kalian tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun nanti keadaannya sulit, meskipun adik-adik sedang sedih, bahkan kelihatannya tidak ada yang bisa menolong, adik-adik tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menggenapi apa yang sudah Dia janjikan buat hidup adik-adik. Jadi, dalam segala situasi, adik-adik harus tetap percaya kepada janjinya. Nah, coba sekarang adik-adik ikutin kakak dan gerakan kakak ya. Aku percaya Tuhan tepati janjinya. Coba sekali lagi biar adik-adik terus ingat ini. Aku percaya Tuhan tepati janjinya. Nah, biar adik-adik semakin ingat sama firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik buat ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Roma 4 ayat 18a. Bunyinya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekali lagi ya, biar adik-adik terus ingat pesan firman Tuhan ini. Roma 4 ayat 18a. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, sebelum kita doa penutup, kakak mau ajak adik-adik buat ucapin sekali lagi apa yang tadi kakak katakan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan tepati janjinya. Kurang semangat kan udah terakhir. Sekali lagi ya, aku percaya Tuhan tepati janjinya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar pesan firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau dalam segala situasi. Kami mau meneladani iman yang dimiliki oleh Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, sekalipun keadaannya terlihat mustahil, sekalipun keadaannya terlihat tidak mungkin, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau menjadi Tuhan yang sanggup menepati janji-Mu dalam segala keadaan. Engkau yang tolong kami untuk kami boleh tetap punya iman yang teguh, punya iman yang kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam support kisahnya, kemudian ayo kita mulai. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis
kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Teman-teman, terima kasih. Apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Super ayat hari ini adalah Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Terima kasih teman-teman. Dadah. Shalom Sobat Kids, hari ini Evelyn mau datang begini. Ayo kita mulai. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera.